Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Irfan. Hari ini kita akan belajar matematika. Untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, menuliskan bilangan dalam bentuk panjang. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang kedua, mengenal nilai tempat sampai dengan ribuan. Untuk materi pertama matematika kelas 3 adalah bilangan ribuan. Ini adalah lanjutan materi kelas 2, yaitu bilangan ratusan. Masih ingat tidak bilangan ratusan? Pasti masih ingat. Oke, kita coba. Bilangan ini dibaca, ya benar, 254. Kalau bilangan 312 bagaimana ditulisnya? Ya benar. Oke, berarti masih ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan ribuan. Materi 1. Membaca dan menuliskan bilangan ribuan. Contoh membaca lambang bilangan. Yang nomor 1. Kalau bilangan ratusan, kemarin hanya ada 3 angka. Nah, kalau untuk bilangan ribuan ini, di sini ada 4 angka. Nah, contohnya ini ya. Berarti ini ada bilangan 1, 2, 6, dan 7. Nah, gimana bacanya? Dibacanya adalah mulai dari sebelah kiri. Karena di sini angka 1, maka dibaca 1000. Nah, selanjutnya, kalau di angka yang kedua ini kan angkanya 2, berarti dibaca 200. Dan di angka yang ketiga angka 6, berarti dia 60. Dan angka yang terakhir 7, berarti semuanya dibaca 1267. Ingat kalau untuk bilangan ribuan ada titiknya setelah 3 angka dari belakang. Jadi nulisnya 1 titik 2 6 7. Jadi bacanya 1267. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini dibaca 3045. Kenapa begitu? Karena di sini angka yang pertama adalah angka 3, berarti 3000. Nah, angka yang kedua ini 0, berarti ratusannya 0, berarti ratusannya tidak perlu dibaca. Langsung ke angka ketiga. Ini angka 4, berarti 40. Dan angka yang terakhir 5, berarti langsung 5. Berarti semuanya dibaca 3045. Oke, contoh yang ketiga. Nah, ini dibaca langsung 5008. Kenapa begitu? Karena ini bilangan ribuannya adalah angka 5, berarti dibaca 5000. Angka ratusannya 0, angka puluhannya 0, nah angka satuannya 8, berarti langsung 5008. Oke, contoh terakhir 2403. Kenapa seperti itu? Ya, karena angka ribuannya adalah angka 2, angka ratusannya angka 4, berarti kan 2400. Nah, puluhannya 0, berarti puluhannya tidak ada atau tidak usah dibaca. Lanjut langsung ke satuannya 3, berarti 2403. Karena puluhannya 0, berarti puluhannya tidak ada. Oke, mengerti ya? Kita lanjutkan contoh menulis lambang bilangan. Nah, sekarang kebalikannya. Nomor 1. 2435. Gimana menulisnya? Di sini dilihat angka ribuannya adalah 2, 2000, berarti angka pertama angka 2. Selanjutnya 400, berarti angka ratusannya 4, berarti tulis 4. Terus angka puluhannya 30, berarti puluhannya angka 3. Dan terakhir adalah 5, berarti menulisnya 2435. Oke, selanjutnya nomor 2, 5012. Ini gimana nulisnya? Karena di sini adalah 5000, berarti angka pertamanya pasti angka 5. Tapi di sini ada bilangan ratusannya enggak? Tidak ada, berarti ratusannya harus kita ganti angka
0. Baru yang dua angka terakhir adalah 12, berarti langsung ditulis 1 dan 2. Berarti nulisnya 5012, 5012. Oke, yang ketiga 4803. Berarti angka ribuannya 4, angka ratusannya 8, puluhannya tidak ada berarti 0, dan satuannya 3. Berarti nulisnya adalah 4803 karena 4803. Tidak ada puluhannya. Puluhannya kita ganti angka 0. Ingat ya, ribuan harus 4 digit. Kalau 3 digit kan ratusan. Lanjut yang keempat, yang terakhir 9007. Berarti ribuannya angka 9 karena 9000. Puluhannya tidak ada, ratusannya nggak ada, adanya langsung angka 7. Berarti puluhannya diganti angka 0, ratusannya diganti angka 0, satuannya angka 7. Berarti langsung 9007. Oke, mengerti kan pasti? Ini materi gampang. Pasti semua mengerti. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah nilai tempat suatu bilangan. Oke, perhatikan contoh berikut. Ini ada bilangan apa tadi? 4315. Kita coba lihat dari paling belakang atau paling kanan ya. Di sini angka 5. 5 ini nilai tempatnya adalah satuan karena dia di paling kanan. Terus angka 1 dia menempati nilai tempat puluhan. Oke, yang selanjutnya nih angka 3 yang di sini dia menempati nilai tempat ratusan, dan yang terakhir angka 4 menempati nilai tempat ribuan. Oke, pada bilangan 4315 angka 5 itu mempunyai nilai 5 karena dia satuan saja. Terus angka 1 mempunyai nilai 10 karena dia puluhan, berarti satunya jadi 10. Nah, di sini angka 3 itu mempunyai nilai 300. Kenapa 300? Karena dia ratusan, berarti 3-nya 300. Nah, angka 4 itu mempunyai nilai 4000 karena dia angka 4 itu 4 ya, karena angka 4-nya adalah ribuan. Oke, contoh. Di sini nomor 1. Ini ada bilangan 5348. Ini kalau kita jabarkan menjadi nilai tempatnya, berarti angka 8 itu menempati tempat satuan dan nilainya adalah 8. Terus kalau angka 4 itu menempati tempat puluhan bernilai 40. Angka 3 itu menempati tempat ratusan bernilai 300, dan angka 5 menempati tempat ribuan bernilai 5000. Oke, yang kedua, lambang bilangan dari 7000 ditambah 200 ditambah 80 ditambah 6 sama dengan, berarti karena 7000 berarti 7-nya menempati nilai ribuan, 200 berarti 2-nya menempati nilai ratusan, 80 berarti 8-nya menempati tempat puluhan, dan 6 karena dia tidak bawa angka 0 berarti dia mau menempati nilai satuan. Berarti jawabannya adalah 7286. 7286. Oke, yang ketiga. Kalau ada pertanyaan seperti ini, bentuk panjang dari 3807 adalah, berarti jawabnya adalah 3000 ditambah 800 tambah 0 tambah 7. Kenapa? Karena 3-nya menempati nilai ribuan berarti 3000. 8-nya menempati nilai ratusan menjadi 800, dan puluhannya 0 berarti nilai puluhannya 0 dan satuannya adalah 7. Oke, jelas ya? Nanti kalau tidak jelas bisa diulangi videonya lagi. Oke, materi hari ini atau pertemuan hari ini telah selesai. Setelah ini nanti kalian bisa mencatat atau merangkum di buku kalian.
Kalau masih belum mengerti bisa diulang videonya, atau kalian bisa mencari sumber-sumber lain dari YouTube boleh, buku boleh, minta bantuan orang tua juga boleh. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.